Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di kabar terkini. Bersama saya Hotamar Kusumadinata. Kami akan menyajikan informasi terkini, tajam dan terpercaya. Berikut informasi pertama. Informasi pertama datang dari dunia ekonomi internasional. Baru-baru ini, Uni Eropa telah menggugat Indonesia ke Organisasi Perdagangan Internasional atau WTO karena kebijakan Indonesia yang menghentikan ekspor biji nikel ke luar negeri sejak 1 Januari 2020. Menanggapi hal tersebut, Presiden Joko Widodo mengaku pihaknya tidak keberatan atas gugatan dari Uni Eropa tersebut. Pada pidatonya di Kompas 100 IO Forum, Jokowi mengaku mendapat banyak pertanyaan dari berbagai negara saat mengikuti forum G20 beberapa waktu lalu terkait larangan ekspor nikel. Namun, Jokowi menjawab pertanyaan dengan tegas bahwa nikel akan tetap diolah di dalam negeri. Walau begitu, ia tetap membuka pintu bagi negara lain yang ingin bekerja sama dengan Indonesia terkait nikel. Dengan demikian, nikel diolah setengah di Indonesia dan setelah itu diekspor ke luar negeri. Kita ingin membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya di Indonesia. Kalau saya buka nikel dan saya kirim raw material, kita kirim raw material dari Indonesia ke Eropa, ke negara-negara lain, yang buka lapangan kerja mereka dong. Kita nggak dapat apa-apa. Tapi kalau mau kerja sama ayo, kerja sama setengah jadi di Indonesia, nggak apa-apa, nanti setengah jadi dikirim ke negaramu, jadikan barang jadi, nggak apa-apa kok. Kita terbuka, tapi bikin di sini, invest di sini. Jadi kita nggak menutup diri kok, kita terbuka, tapi kalau kita suruh kirim bahan mentah terus enggak, stop, jangan berpikir Indonesia akan kirim bahan mentah. Gugatan WTO oleh Uni Eropa bermula saat adanya kebijakan pemerintah yang melarang ekspor nikel mentah atau biji nikel yang berlaku sejak 1 Januari 2020. Larangan ekspor nikel mentah juga tertuang di dalam Peraturan Menteri SDM Nomor 11 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri SDM Nomor 25 Tahun 2018 tentang pengusahaan pertambangan mineral dan batubara. Uni Eropa gerah dengan kebijakan larangan ekspor biji nikel. Kebijakan pembatasan impor biji mentah nikel ini dinilai tidak adil dan berimbas negatif pada industri baja Eropa karena terbatasnya akses terhadap biji nikel dan juga biji mineral lainnya seperti biji besi dan kromium. Dalam gugatannya, Uni Eropa berpendapat bahwa Indonesia telah melanggar komitmen anggota WTO untuk memberikan akses luasnya bagi perdagangan internasional, termasuk diantaranya produk nikel mentah yang secara nyata melanggar pasal 11 ayat 1 dari GATT 1994. Indonesia melalui Kementerian Perdagangan juga telah menyiapkan sanggahan atas gugatan yang disampaikan oleh Uni Eropa dengan menyampaikan mengapa kebijakan tersebut dapat dibenarkan berdasarkan ketentuan WTO serta sejalan dengan alasan dibentuknya WTO di tahun 1995. Kebijakan Indonesia juga merupakan sebuah pembelaan atas masa depan sumber daya alam Indonesia yang jumlahnya sangat terbatas. Sumber daya nikel ini bukanlah sumber daya alam yang bisa diperbarui dan penggunaannya haruslah secara bijaksana untuk memberikan pengaruh positif kepada kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia. Beralih ke informasi selanjutnya. Informasi selanjutnya datang dari dunia pendidikan. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Anwar Makarim memimpin upacara peringatan Hari Guru Nasional 2021 di Kompleks Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi pada hari Kamis 25 November 2021. Dengan mengenakan busana adat Ulus Mandailing, Sumatera Utara, Nadiem menyampaikan apresiasi kepada para guru se-Indonesia di tengah kondisi pandemi saat ini. Disampaikan Nadiem dalam pidatonya, tahun lalu merupakan tahun yang penuh ujian, sehingga wajar jika banyak guru yang terdemotivasi. Namun menurutnya, ada fenomena yang tidak terkira. Saat ia melakukan kunjungan kerja dengan menginap di rumah guru di Lombok Tengah, Yogyakarta, serta di pesantren Jawa Timur, ia tidak mendengar kata putus asa dari para guru tersebut. Lebih lanjut, Nadiem menyebut guru se-Indonesia menginginkan kesempatan adil untuk mencapai kesejahteraan yang manusiawi, akses terhadap teknologi dan pelatihan relevan yang praktis, kurikulum sederhana yang bisa mengakomodasi kemampuan dan bakat setiap murid, serta menginginkan pemimpin sekolah yang berpihak kepada murid, bukan birokrasi. Guru-guru se-Indonesia menginginkan perubahan, dan kami mendengar. Guru se-Indonesia menginginkan kesempatan yang adil untuk mencapai kesejahteraan yang manusiawi. Guru se-Indonesia
menginginkan akses terhadap teknologi dan pelatihan yang relevan dan praktis. Sejalan dengan itu, program Merdeka Belajar yang sejak pertama kali dicetuskan Kemendikbudristek saat ini telah berubah menjadi suatu gerakan. Dikatakan Mendikbudristek, gerakan Merdeka Belajar hidup dalam setiap insan guru yang punya keberanian untuk melangkah ke depan menuju satu tujuan utama, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Menutup pidato, Nadiem mengucapkan terima kasih kepada semua guru se-Indonesia atas pengorbanan dan ketangguhannya. Upacara Hari Guru Nasional ini diikuti sebanyak 345 orang peserta secara luring dengan mengenakan pakaian adat dan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Turut hadir pula mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Kabinet Pembangunan 6, Wardiman Joyonegoro, Ketua Komite 3 DPD RI, Silviana Murni, dan Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI, Dedi Mulyadi. Selain itu, hadir pula dalam upacara yaitu jajaran pejabat eselon 1 dan 2 di lingkungan Kemendikbudristek, pegawai Kemendikbudristek, serta para guru dan kepala sekolah perwakilan dari beberapa daerah di Indonesia. Upacara Hari Guru Nasional tahun ini juga ditayangkan secara langsung di kanal YouTube Kemendikbud RI. Sebanyak 3.000 orang guru, kepala sekolah, pengawas, dan tenaga kependidikan dari berbagai wilayah di Indonesia juga mengikuti upacara Hari Guru Nasional secara virtual melalui aplikasi Zoom Meeting. Mereka memakai pakaian adat dari daerah masing-masing. Baik pemirsa, itulah informasi yang dapat kami sampaikan pada hari ini. Saya Hotamar Kusuma Dinata beserta kerabat kerja yang bertugas mohon pamit undur diri. Sampai jumpa di kabar terkini selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.